Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani, MPM 23010109, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi saya di sini ingin menjelaskan metodologi penafsiran Al-Quran yang menjelaskan tentang cara atau metode penafsiran dalam melalui Al-Quran. Jadi di sini menjelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk serta perbedaan metode al-maksud sama bil-ra'i serta macam-macam metode penafsiran Al-Quran. Yaitu yang pertama, metode penafsiran Al-Quran yang memiliki arti yaitu ilmu tentang cara atau langkah sistematis yang digunakan oleh para musafir untuk memahami dan menjelaskan makna ayat Al-Quran. Jadi pengertian metode penafsiran Al-Quran yaitu ilmu atau cara langkah yang sistematis untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi metode penafsiran Al-Quran itu langkah-langkah atau cara yang sistematis dalam menggali makna dalam Al-Quran tersebut serta bagaimana cara Al-Quran tersebut menjelaskan makna yang terkandung dalamnya. Terus metode penafsiran Al-Quran itu memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk riwayat al-mansur, yaitu bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kajian tafsir dan mazhab intelektual Islam. Contohnya kitabnya itu Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir. Jadi bentuk riwayat al-mansur ini yaitu penafsiran yang paling tua, atau bisa disebut juga ini penafsiran al-mansur ini adalah yang menggunakan bersumber dari riwayat dan tradisi yang seperti contohnya perkataan Nabi dan para tabi'in sahabat Nabi. Nah, terus yang kedua bentuk pemikiran al-ra'i, yaitu bentuk penafsiran yang menggunakan akal dan penalaran dalam memahami hukum Islam, terutama untuk persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Metode ini bisa disebut ijtihad. Jadi metode bentuk pemikiran bil-ra'i yaitu penafsiran yang menggunakan akal atau penalaran, yaitu metode ini menggunakan akal atau penalaran manusia untuk menjelaskan apa itu bentuk pemikiran al-ra'i. Jadi bentuk pemikiran penafsiran yang bersumber dari penjelasan musafir itu sendiri. Jadi metode ini menjelaskan melalui daya pikir para mujtahid tersebut. Jadi metode bentuk pemikiran al-ra'i ini menggunakan akal yang rasional dengan yang menjelaskan persoalan yang kontemporer yang secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Nah, terus perbedaannya antara perbedaan bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran yaitu ada yang dua tadi, al-maksur sama bil-ra'i, yaitu kalau tafsir bil-maksur yaitu bersumber dari riwayat dan tradisi seperti perkataan Nabi Muhammad dan para sahabat tabi'in, atau bisa berasal dari riwayat dan para tabi'in. Nah, terus sedangkan ini tafsir bil-ra'i yaitu bersumber dari penjelasan musafir itu sendiri atau dari apa yang dipikirkan oleh musafir itu sendiri, mengatakan ijtihad atau pengalaman seorang musafir itu dalam berdakwah atau dalam belajarnya. Jadi perbedaannya al-maksur sama bil-ra'i, kalau al-maksur itu mengandalkan
para tabi'in dan para sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan penafsiran Biqai yaitu dia menggunakan akal berdasarkan pengalamannya para mujtahid, berdasarkan pengalamannya mujtahid yang telah dilakukannya dalam menimba ilmu atau mencari ilmu, terus disebarluaskan dan menggunakan pengalamannya para musafir itu sendiri. Nah, terus yang ketiga ada macam-macam metode penafsiran Al-Quran, yaitu metode yang pertama yaitu metode tahlili atau metode analisis, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran secara runtut mulai dari awal, terus nuzulul Al-Qurannya atau turunnya Al-Quran, terus urutannya dan analisis yang mendalam. Jadi metode tahlili atau analisis itu mulai dari turunnya ayat, terus atau mulai dari awal hingga akhirnya ayat, terus urutan mushaf, serta analisis yang mendalam, yaitu dianalisis secara mendalam bagaimana ini turunnya dari mana, awalnya dari mana, pokoknya ditulis dicari terus sampai awal hingga akhir. Terus yang kedua yaitu metode ijmali atau global, yaitu menafsirkan ayat secara ringkas dan umum tanpa misalnya terlalu dalam. Jadi metode ijmali ini ya untuk orang-orang yang tidak terlalu menggelitik, tidak ingin terlalu dalam dan mencari tahu apa itu metode ijmali ini, yaitu penafsirannya sangat ringkas, jelas, dan singkat, jadi tidak terlalu dalam dalam mencari. Terus yang ketiga adalah metode muqarrin atau perbandingan, yaitu membandingkan penafsiran para ulama terhadap satu ayat ini dengan ayat yang lain. Jadi para ulama itu berkumpul, berdiskusi, membicarakan soal ini penafsiran Al-Quran yang satu ayat digali oleh musafir ini, satu ayat digali musafir ini. Jadi mereka tuh membandingkan, beliau itu membandingkan antara ayat ini dengan ayat yang lain. Nah, terus selanjutnya metode penguji atau tematik, yaitu metode ini mengumpulkan ayat-ayat yang membahas satu tema, kemudian dikaji secara menyeluruh untuk memahami pandangan Tuhan. Jadi metode ini yaitu mengumpulkan ayat-ayat terus dikaji secara menyeluruh, untuk memahami maksud dari kandungan yang tersebut. Jadi metode penguji ini atau tematik ini ya dikaji secara mendalam satu ayat saja, terus dicari makna-maknanya apa, serta hal-hal yang sangat penting untuk digali tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa metodologi penafsiran Al-Quran itu ya tentang cara atau langkah-langkah untuk memahami sistematisnya, memahami atau mendalami Al-Quran, untuk mencari tahu bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan ayat tersebut, terus tujuannya ayat tersebut turun apa, serta bagaimana cara mengaplikasikannya, contoh-contohnya, maksud dari ayat tersebut apa. Ini itu metodologi penafsiran Al-Quran, itu cara atau langkah-langkah sistematis untuk mendalami suatu ayat atau makna yang dikandung dalam hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.